Karena konstruk ini dapat digunakan untuk membuat game, maka tentunya juga dapat digunakan untuk membuat modul pembelajaran atau simulasi interaktif. Maka mengapa kita memilih konstruk untuk pengembangan simulasi interaktif? Karena ada beberapa kelebihan dari konstruk ini. Yang pertama, dia cross platform atau dapat dijalankan di semua platform operating system. Jadi kalau kamu menggunakan uh, Windows atau pakai Linux atau pakai MacBook pun, konstruk dapat dijalankan di komputer teman-teman masing-masing. Kenapa? Karena konstruk tidak perlu diinstal di komputer, kita tinggal membukanya di website construct.net, kemudian masuk ke editornya, dan kita bisa langsung membuat game di situ. Selain itu, konstruk juga punya keunggulan utama, yakni kita menuliskan logika pemrogramannya tanpa harus menuliskan kode program. Artinya dia menyediakan fitur visual scripting yang memungkinkan kita menuliskan logika program hanya dengan klik dan drag saja. Gitu. Sehingga non-programmer pun dapat membuat game atau simulasi interaktif dengan menggunakan konstruk ini. Meski demikian, kalau kamu programmer dan sudah terbiasa dengan web programming, kamu tetap dapat menuliskan kode JavaScript-nya melalui editor nantinya. Meskipun sepertinya akan sangat jarang sekali kita menuliskan kode custom seperti ini menggunakan JavaScript, karena fitur konstruk sudah sangat lengkap dan mampu mengakomodir secustom apapun game yang akan kita buat gitu. Kalaupun misalnya kamu nantinya harus menuliskan kode program, itu artinya kita sudah membuat game yang benar-benar custom yang tandanya kamu sudah ada di level expert di sana. Selain itu, keunggulan konstruk juga dia hasil dari game yang kita buat nanti menggunakan konstruk dapat ekspor ke HTML5. Di mana HTML5 ini kita bisa pasang di internet, di website, dan tentunya nanti bisa dipasang juga di buku elektronik. Selain itu juga kita bisa ekspor ke dalam format APK, Android, iOS misalnya, atau jadi game Windows, Mac maupun Linux. Ada banyak aplikasi alternatif selain konstruk untuk pengembangan game, tapi kita fokuskan di konstruk ini supaya uh, teman-teman mudah untuk pengembangannya, karena konstruk ini terbilang sangat mudah. Nah, untuk memulai menggunakan konstruk, kita tinggal masuk saja ke website construct.net dan kita klik tombol launch konstruk 3 di sini, atau teman-teman bisa langsung buka website dengan menggunakan domain editor.construct.net. Nah, bila teman-teman pertama kali membuka atau menggunakan aplikasi konstruk ini, dia akan menawarkan pengenalan antar muka aplikasi menggunakan guided tour-nya. Jadi tinggal ikuti saja, dia akan mengenalkan bagian-bagian dari antar muka aplikasi. Tapi di sini saya akan skip, saya akan jelaskan langsung untuk teman-teman melalui video ini. Saat pertama kali buka, kita akan disajikan dengan menu-menu yang komprehensif seperti ini. Teman-teman tidak perlu pusing dengan banyaknya menu, justru menu ini ada untuk membantu teman-teman nanti dalam proses pengembangannya. Contohnya di sini ada beginner's guide. Di sini disediakan tutorial atau bantuannya panduan dasar cara menggunakan aplikasi konstruk. Mulai dari membuat event, membuat behavior, menambahkan objek, menambahkan logika game, dan lain sebagainya. Ini sudah dijelaskan semuanya. Selain itu juga ada manual. Manual ini lebih ke panduan teknis langkah demi langkah gitu ya, atau referensi terkait fitur-fitur konstruk. Kemudian ada tutorial juga. Di sini tutorial ini lebih ke studi kasus. Banyak tutorial-tutorial yang sudah dibuat oleh orang di luar sana yang bisa kita baca dan kita implementasikan pada saat nanti teman-teman mulai belajar lebih lanjut ya dari pengembangan aplikasi game atau simulasi. Kemudian ada juga arcade. Nah, konstruk ini dia menyediakan semacam portal yang memungkinkan siapapun yang menggunakan konstruk untuk mempublikasikan game buatannya di sini. Nah, di sini kita lihat sudah ada 14.000 lebih game yang dipublikasikan di Construct Arcade. Kita bisa mencoba game-game yang dibuat oleh orang lain di sana. Dan kita pun nanti ketika sudah membuat game atau simulasi interaktif menggunakan Construct, kita juga bisa mempublish di sini sehingga orang di luar sana bisa mencoba karya kita. Kemudian ada blogs terkait update-update terkait Construct, ada forum juga untuk tempat diskusi. Jadi kalau teman-teman nanti mengalami kendala, tinggal searching saja di sini kendala umum, karena
Terutama ketika teman-teman pertama kali belajar konstruk, kendala-kendala umumnya pasti sudah pernah dialami oleh orang lain dan di sini sudah dibahas pastinya. Konstruk juga menyediakan aset store atau toko online untuk menjual atau jual beli ya aset-aset game mulai dari gambar, audio, background, musik, sound effect dan sebagainya. Karena memang ketika kita membuat game, kita akan sulit ya, terutama ketika kita bikin game sendiri, solo solo player gitu. Kita harus membuat semuanya sendirian. Maka cara paling mudah adalah kita membeli aset game yang sudah dibuat oleh orang untuk project kita nantinya. Atau kita juga bisa mencari di website-website lain yang menyediakan aset game gratis untuk project awal kita. Nah, Construct juga menyediakan contoh-contoh game yang bisa kita eksplorasi dalamannya gitu ya. Contohnya di sini ada Kiwi Story, ada Crossing Frog, game-game yang populer yang biasa kita temukan di Android misalnya atau di iOS. Ini sudah dibuatkan di Construct dan kita bisa bedah gimana caranya supaya game ini bisa kayak seperti ini misalnya. Contoh di sini kita lihat ada game Kiwi Story misalnya, kita coba play ya. Nah, ini adalah salah satu contoh game platformer. Kita bisa coba mainkan dan kita juga bisa lihat dalamannya bagaimana dia game ini bisa seperti itu ya. Kita perbesar. Start. Nah, ini game seperti ini sebenarnya mudah ya. Kalau teman-teman nanti sudah paham cara pakai Construct, untuk membuat game seperti ini sangat mudah sekali. Nah, ini contoh game yang sudah jadi, aset-asetnya juga sudah ready. Teman-teman bisa pakai, bisa mainkan, bahkan bisa dikembangkan lagi, diperluas dunianya, bisa ditambah lagi karakter-karakternya. Ya, ini contoh game di Construct. Nah, lebih banyak lagi contoh-contoh gamenya bisa diklik tombol browse example dan kita bisa lihat ada lebih banyak lagi contoh-contoh game yang bisa kita eksplorasi. Nah, di sini ada contoh game shooter tutorial. Nah, di sini kita akan coba buat ya supaya teman-teman nanti bisa terbayang bagaimana cara menggunakan Construct sampai gamenya jadi seperti ini. Nah, ini contohnya game tembak-tembakan ya. Jadi ada monsternya, di monsternya mana ya? Nah, kita tembak-tembakin monsternya seperti ini. Nah, ini sebenarnya gampang banget teman-teman. Nanti kita akan coba praktekkan ya. Oke, langsung saja ke pengenalan aplikasi Construct-nya. Untuk pertama kali kita harus membuat project terlebih dahulu dan untuk itu kita tinggal mengklik tombol new. Nah, akan muncul pop-up new project seperti ini. Kita namai terlebih dahulu projectnya, misalnya nama projectnya learning gitu ya. Kemudian kita klik create. Nah, di sini akan muncul jendela antarmuka aplikasi Construct. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar juga dengan Construct. Sini saya akan jelaskan ulang apa saja bagian-bagian dari antarmuka aplikasi Construct. Di bagian tengah ini ada layout. Disinilah tempat kita menyimpan semua objek dari game atau simulasi interaktif kita. Bentuknya seperti kertas putih. Kita bisa rubah ukurannya dengan memanipulasi propertinya nanti. Contoh di sini ukuran layoutnya 1708 kali 960 pixel. Nah, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu ukurannya bisa berubah ya. Kemudian ada ukuran kanvas di sini. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan jendelanya ada panel project. Di sini kita bisa lihat nama project kita learning dan di dalam project kita ada banyak aset-aset seperti layout, event sheet, dan folder lain tempat kita menyimpan aset nantinya. Kemudian di sebelah kirinya kita lihat ada panel property. Panel property sini tempat kita memanipulasi properti dari sebuah objek yang kita ingin rubah. Contohnya, karena di sini belum ada objek sama sekali, maka yang muncul pertama adalah property layout. Property layout ini kita namanya layout 1, kemudian event sheet-nya menggunakan event sheet 1, ukuran layoutnya sekian, tadi kita sudah manipulasi dan lain sebagainya. Semuanya kita bisa manipulasi di area properti ini. Kemudian di bagian atas ada menu seperti umumnya, kemudian ada tombol save untuk menyimpan progres
pembuatan aplikasi kita. Kemudian ada tombol undo dan redo ya untuk memaju dan memundurkan progres. Ada tombol preview untuk mencoba menjalankan game kita. Kalau saya klik, dia akan membuka jendela baru dan menampilkan game yang ada di layout kita. Sekarang masih kosong karena belum ada objek sama sekali ya di layout. Nah, kemudian ada beberapa tab di antara start page yang tadi, kemudian tadi ada XML browser, dan ada dua tab tambahan ya, ini layout yang barusan kita bahas dan juga event sheet. Nah, di event sheet lah tempat kita nantinya menambahkan logika-logika program ya, yang custom yang tidak bisa diakomodir oleh behavior dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mencoba membuat game shooter ya, game shooter yang tadi kita coba. Kita akan coba membuat cepat. Kalau teman-teman tertinggal, tinggal di pause saja atau dimundurkan saja videonya ya. Kita akan menambahkan objek terlebih dahulu. Cara menambahkan objek adalah dengan mengklik kanan, kemudian klik menu insert new object, atau teman-teman juga bisa mendouble klik di area layout di mana saja. Saya double klik, maka dia akan langsung muncul create new object ya. Saya klik kanan juga bisa kayak ini. Pilih menu insert new object, maka akan muncul jendela yang sama, create new object type. Di sini kita bisa lihat ada banyak jenis atau tipe-tipe objek yang bisa kita masukkan ke layout. Ada yang tipe 3D, ada yang data and storage, ada form control ya, objek-objek form. Kemudian ada objek-objek general seperti sprite, latar belakang, partikel dan sebagainya. Kemudian ada objek input untuk menambahkan interaksi. Ada objek media seperti audio, video dan lain sebagainya. Objek monetization untuk memasang ads, misalnya teman-teman nanti bikin game dan ingin gamenya menghasilkan uang, bisa ditambahkan dipasang ads. Dan objek-objek lain yang nantinya kita bisa eksplorasi lebih jauh. Untuk saat ini teman-teman nggak perlu pusing dengan banyaknya tipe objek, kita akan mulai secara bertahap saja. Untuk saat ini kita akan coba tambahkan satu objek dengan tipe sprite. Saya klik insert, nah kemudian nanti kursornya akan berubah jadi tanda plus seperti ini. Teman-teman tinggal klik saja di mana yang teman-teman suka. Nah, saat pertama kali dia akan membuka pop-up sprite ya. Kita akan harus memasukkan terlebih dahulu gambar. Sprite itu sederhananya adalah objek gambar. Nah, saya sudah menyediakan aset untuk game ini. Kita akan masukkan contohnya game objek player ya ke sini. Saya drag. Atau bisa juga teman-teman pilih melalui icon load image di sini. Kalau saya klik sini, dia akan membuka file dan kita bisa memilih objek yang mau dimasukkan. Kalau saya lebih suka tinggal drag saja seperti ini. Klik kemudian tarik. Klik tarik, kita masukkan ke pop-up sprite. Nah, gambar pun akan otomatis masuk ke sini. Kalau sudah, kita close pop-up-nya dan kita lihat sekarang sudah ada satu objek baru di dalam layout. Nah, kita coba preview ya untuk melihat hasilnya. Oke, sudah ada satu objek, yakni objek player ya di dalam game kita. Tapi ini kita belum bisa ngapa-ngapain ya. Saya klik atau saya tekan tombol di keyboard, belum ada interaksi apapun karena kita memang belum memasang. Nah, kalau saya klik objek sprite ini, kita lihat di bagian panel properti, propertinya berubah ya. Properti terkait si sprite ini, name-nya sprite, kemudian global, dia berlaku di global atau apa gitu ya, kemudian posisinya di mana, ukurannya berapa dan lain sebagainya. Ini semua properti terkait si objek sprite ini. Nah, supaya nanti tidak tertukar dengan objek-objek sprite yang lain, saya akan mengganti nama sprite-nya dengan nama misalnya player seperti itu. Nah, ini adalah cara menambahkan objek. Jadi kapanpun teman-teman mau menambahkan objek, sama seperti tadi caranya, tinggal klik kanan insert new object gitu ya. Itu contoh kita menambahkan objek sprite. Sekarang kita coba menambahkan objek lain ya. Misalnya kita tambahkan objek latar. Gimana caranya? Tinggal klik kanan lagi, kemudian insert new object. Kali ini kita akan memilih tipe tiled background ya. Saya klik insert, klik lagi di tempat layout manapun. Nah, akan muncul lagi jendela, tapi kali ini jendela untuk editing tile background. Nah, di sini kita juga sudah menyediakan contoh aset gambarnya. Di sini saya akan mendrag file background ke dalam tile background seperti ini. Apa bedanya tile background dengan sprite? Kita lihat bedanya.
Kalau sprite, kalau kita perbesar, dia akan menyesuaikan ukurannya dengan ukuran yang kita inginkan, seperti ini. Nah, adapun tiled background, ini kalau kita perbesar, gambarnya tidak akan membesar, melainkan dia akan berulang ke kiri dan ke pinggir dan ke bawah ya. Nah, makanya kalau kita ingin menggunakan tiled background, pastikan kita mempunyai gambar yang seamless ya. Sisi kiri dan kanannya saling terhubung gambarnya, atas dan bawahnya pun saling terhubung supaya ketika kita perbesar dia akan menyambung gitu. Tidak ada batasan yang terlalu kentara. Seperti ini nyambung ya gambarnya. Nah, kita akan penuhi layout kita dengan latar tanah ini ya, gambar tanah. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin nggak ini kenapa karakternya hilang, karakter playernya hilang. Karena sebenarnya dia ada di bawah objek background ya. Kenapa demikian? Karena objek background dibuat kemudian, sehingga dia ada di atas objek yang sebelumnya. Nah, supaya kita bisa menaikkan objek si player ini di atas tanahnya, di atas objek tanah, kita akan membuat layer yang berbeda antara latar belakang dengan karakter. Di sebelah kanan jendela aplikasi ada tab project kan ya, ada panel project. Dan di bawahnya sebenarnya ada tab lain, yakni tab layers. Kita lihat layers. By default kita sudah dibuatkan satu layer, yakni layer 0. Nah, dan yang layer yang sedang aktif adalah layer 0 ini, karena ini di checklist. Sehingga setiap kali kita membuat objek, maka objek tersebut akan otomatis dipasang di layer 0. Layer itu ibarat lapisan-lapisan ya. Nah, kita akan membuat satu layer lagi untuk menyimpan karakter, objek karakter, supaya karakternya ada di atas tanah ya. Di sini saya tinggal klik kanan saja di panel layers, kemudian pilih add layer at top. Ya, tambahkan layer di atas. Nah, sekarang kita punya satu layer lagi dengan nama layer 1. Ini boleh diganti namanya, bebas. Tapi saya biarkan saja layer 0 dan layer 1. Nah, kemudian kita kembali lagi ke objek sprite-nya ya. Tadi objek sprite-nya masih ada di bawah tanah. Kalau saya klik objek sprite-nya, kita lihat di bagian properti ada opsi layer. Nah, opsi layer untuk objek player ini adalah layer 0, artinya dia disimpan di layer 0. Nah, kita akan pindahkan ke layer 1 supaya dia ada di atas tanah. Oke, setelah saya pindahkan layer 1, sekarang objek player ada di atas objek background. Kalau saya klik objek background ini opsi layernya masih ada di layer 0 ya. Nah, dengan demikian kita akan lebih mudah untuk proses pemindahannya. Nah, misalnya sekali waktu kita butuh mengatur ulang urutan layer ya. Kita tinggal drag drop saja ini nih. Di bagian layer ini, layer 0 misalnya kita pindahkan ke atas. Nah, otomatis tanahnya ada di atas. Atau saya tukar lagi ke sini ke bawah. Nah, maka sekarang karakter playernya yang ada di atas tanah. Oke. Seperti itu ya. Kalau saya coba preview lagi, kita lihat hasilnya sekarang ada dua objek, objek background dan juga objek karakter atau player ya. Oke, sampai sini kita belum bisa ngapa-ngapain juga karena belum ada interaktivitas. Nah, kita ingin misalnya ketika saya menekan tombol panah atas bawah kiri kanan di keyboard, si karakter ini akan berpindah tempat ya, bergeser. Untuk itu, di Construct sudah disediakan mekanisme otomatis untuk interaktivitas atau untuk perilaku-perilaku yang umum yang dinamakan dengan behavior. Behavior adalah perilaku yang bisa kita terapkan ke sebuah objek. Kita akan menambahkan behavior ke objek player ya. Saya pilih objek player sehingga properti akan berubah ke properti milik si player ini. Kemudian di bagian properti ada behavior. Nah, di sini behaviornya kita klik, akan muncul pop up player behavior. Kita akan tambahkan behavior baru untuk player ini. Nah, di sini ada banyak behavior ya, ada banyak perilaku-perilaku yang bisa kita terapkan atau sifat-sifat yang bisa kita terapkan ke objek. Untuk saat ini teman-teman tidak perlu pusing dengan banyaknya ini. Justru ini ada untuk memudahkan. Kita hanya tinggal mengetahui saja behavior-behavior ini untuk apa saja, nanti kita bisa langsung pakai. Contohnya di sini kita ingin supaya karakternya bisa berpindah tempat ya ketika tombol panah ditekan. Nah, di sini ada behavior add direction. Saya klik, kemudian saya klik tombol add. Sekarang
object player sudah punya behavior X direction. Kita lihat hasilnya kalau saya play dan saya tekan tombol panah di keyboard. Nah, dia akan bergeser, teman-teman. Nah, sesederhana itu. Nah, berbeda halnya kalau misalnya teman-teman menggunakan kode program, teman-teman akan menuliskan cukup banyak program hanya untuk membuat si karakternya bergeser-geser seperti ini. Sedangkan di construct kita tinggal menambahkan behavior dan kita sudah langsung mendapatkan interaktivitas dari objek. Oke. Sekarang kita akan coba tambahkan objek lain ya supaya ada interaksi yang lebih gitu. Saya akan klik kanan lagi, kemudian insert new object. Saya akan menambahkan sprite lagi. Kali ini untuk menampilkan objek monsternya ya. Di sini kita sudah punya gambar monster, kita masukkan ke sprite. Kita close dan sekarang kita sudah punya objek baru, yakni objek monster. Kita ganti dulu namanya menjadi misalnya monster. Biar nggak ketukar ya, biar gampang milihnya. Nah, sekarang objeknya sudah ada 3 nih, udah ada background, udah ada player dan juga monster. Tapi kalau saya jalankan ke sini, saya gerakan, ini belum terjadi interaksi apapun antara player dan monster karena kita memang belum menambahkan interaksi khusus. Di sini kita akan mulai mengimplementasikan skenario. Katakanlah misalnya ketika si monster ini bertumbukan dengan atau bersentuhan dengan si player, maka kita buat si playernya mati. Nah, untuk itu memang tidak ada behavior khusus, tapi kita bisa menuliskan custom behavior atau kondisi-kondisi khusus ya dengan aksi-aksi yang khusus di bagian event sheet tadi. Nah, kita akan membuat satu logika program di sini. Di sini kita lihat strukturnya ada condition, ada action ya. Condition ini adalah kondisi yang nantinya akan dipantau oleh aplikasi. Ketika kondisi ini terpenuhi, maka akan dijalankan actionnya, gitu ya. Condition ini disebut juga dengan event. Di sini kita akan menambahkan event terlebih dahulu. Nah, saya klik add event, maka dia akan menawarkan objek mana yang akan diberi atau dipantau eventnya. Kita ingin memantau si karakter player ini, objek player, supaya kita tahu kapan dia bertumbukan dengan monster. Berarti saya pilih object player, saya klik tombol next. Nah, di sini ada kondisi yang bisa kita pilih untuk nantinya dievaluasi terus-menerus oleh si sistem ya. Nah, kita pilih condition dengan kata kunci collision ya. Nih, on collision with another object. Jadi saya ulangi, kita pilih object player, kemudian kita tambahkan kondisi collision with another object, tinggal searching saja, maka dia akan otomatis difilter. Nah, kemudian klik next. Nah, di sini dia akan meminta mau collision dengan objek yang mana nih yang dievaluasi. Kita pilih objek monster. Kemudian klik OK. Done. Nah, di sini sekarang kita sudah punya satu event yang kalau dibaca seperti ini kira-kira. Ketika objek player bersentuhan atau bertumbukan dengan objek monster, nah di sini ada event atau kondisi yang selalu dievaluasi. Ketika terjadi tumbukan antara player dan monster, apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita ingin terjadi, maka di sini kita tambahkan action. Saya klik tombol add action di sini, kemudian kita ingin supaya si playernya hancur ya atau menghilang gitu ya, mati. Maka kita pilih object player. Object player ini kita hapus. Sederhananya kita hapus dulu aja. Kita pilih dari sekian action yang bisa kita pilih destroy. Nah, ada action namanya destroy untuk menghapus si objek tersebut. Next, selesai. Nah, sekarang kita punya pernyataan yang lengkap ya untuk logika program pertama kita. Yang saya baca lagi, berarti ketika si playernya bertumbukan dengan monster, aksinya adalah si playernya kita hapus. Kita coba jalankan game kita. Oke, kalau saya mendekatkan si playernya ke monster, oke, playernya akan langsung hilang. Artinya dia mati lah ya, gitu. Itu cara menambahkan kode program di event sheet. Mudah-mudahan teman-teman kebayang ya. Nah, kita lanjutkan lagi skenario kita.
Tadi kalau si karakternya mati, kalau karakternya bertumbukan dengan monster, maka karakternya yang mati kan, si playernya. Sekarang kita buat sebaliknya, kapan si monsternya mati. Nah, berarti kita buat skenario misalnya kalau si karakter ini atau si player ini menembak ke monster dan pelurunya mengenai si monster, maka si monsternya yang mati. Untuk itu kita akan menambahkan satu objek lagi, yakni objek peluru ya. Saya tambahkan objek baru, tipenya kita pilih sprite juga. Kemudian saya akan masukkan gambar bullet ya di sini. Nah, ini gambar peluru ceritanya. Oke, sampai sini kita sudah punya objek peluru. Sekarang gimana caranya supaya si peluru ini bisa melaju ya, bisa maju gitu atau berpindah tempat, bergeser. Nah, di construct kita sudah punya behavior untuk melakukan hal itu. Kita tambahkan behavior ya untuk objek peluru. Kita ganti dulu namanya jadi bullet ya. Bullet. Kemudian si bullet ini kita tambahkan behavior. Tambah satu behavior baru. Nama behaviornya adalah bullet. Nah, behavior bullet ini akan membuat si objek bullet ini meluncur, berpindah tempat. Kita coba cek ya. Saya jalankan lagi. Dan kita lihat. Oke, pelurunya langsung meluncur ya. Karena dia sudah punya behavior bullet. Tapi sekarang kita inginnya gimana caranya supaya si bullet ini bisa meluncur keluar dari pistol si player gitu kan. Kalau sekarang tiba-tiba meluncur kan tidak bagus. Maka kita keluarkan si bullet ini dan kita akan menambahkan kode program supaya bullet ini muncul dari pistol ya, kemudian mengarah ke monster. Skenario-nya adalah misalnya nih, ketika saya menekan tombol spasi, maka si pelurunya akan muncul dari pistol dan meluncur gitu ya. Otomatis kita akan menambahkan objek baru khusus untuk interaksi. Tadi kita pernah sempat lihat ya, ada objek khusus untuk input. Nah, di sini ada gamepad, ada keyboard, ada mouse, ada touch. Kita akan pakai keyboard dulu saja. Nah, kenapa tidak menggunakan behavior? Karena kebetulan memang tidak ada behavior spesifik untuk itu. Tapi kita bisa menambahkan secara manual dengan menggunakan event set. Barusan saya sudah menambahkan objek keyboard. Objek keyboard tidak nampak di sini ya karena dia berjalan di latar belakang. Nah, kita akan menambahkan kode baru. Kondisinya adalah ketika keyboard, kita pilih objek keyboard ya. Nah, keyboard ini punya kondisi apa? Ada banyak kondisi dan di sini kita akan pilih on key is down ya. Ketika tombol ditekan. Next, tombol apa yang ditekan? Kita klik to choose. Kemudian di sini saya akan menekan spasi di keyboard. Oke, construct akan otomatis mendeteksi bahwasanya barusan saya menekan tombol spasi. Oke, dan nah sekarang kita sudah punya satu kondisi baru, yakni ketika tombol keyboard spasi ditekan. Nah, kita ingin apa nih? Kita ingin supaya objek bullet atau objek peluru ini muncul dari pistol ya, kemudian meluncur. Berarti kita tambah actionnya, kita pilih player ya. Jadi kita ingin si player ini menembakkan atau memunculkan si peluru. Kita pilih objek player, kemudian kita klik next. Nah, di sini kata kunci actionnya adalah spawn. Dari mana saya tahu kata kuncinya spawn? Nah, kita bisa cari ya, kita bisa baca ada objek atau ada action apa saja di sini untuk kita kenali, atau kita bisa cari referensinya di tutorial. Spawn ini untuk menampilkan atau memunculkan objek. Spawn another object. Kemudian klik next. Objek apa yang mau di spawn? Objek apa yang ingin ditampilkan ketika tombol spasi ditekan? Kita pilih objeknya adalah bullet. Nah, di mana dia akan ditampilkan? Kita tampilkan bullet ini di layer 1 ya. Kita tambahkan di layer 1. Kemudian image point-nya kita set 0 dulu saja. Nanti kita lihat efeknya. Kita klik selesai. Dan sekarang kita akan coba. Oke, ketika saya menekan tombol spasi, apa yang akan terjadi? Oke, di situ kita bisa lihat
si karakter memunculkan objek bulat ya dari dalam dirinya. Nah, cuma memang dia munculnya dari kepala ya. Kita kan pengennya dari pistol ya. Nah, di sini kita akan mengedit sedikit pada objek player. Oke, saya double klik untuk objek playernya. Di sini di bagian sebelah kanannya ada banyak tools. Salah satunya adalah image point. Kalau saya tekan image point, kita lihat ada satu image point. Dan kita lihat ada satu titik plus di sini. Ini adalah posisi image point yang default ketika kita membuat sprite. Nah, ini yang menyebabkan tadi ketika kita men-spawn atau memunculkan peluru, pelurunya dimunculkan lewat dari poin 0 kan. Nah, maka dia munculnya dari sini, dari kepala. Nah, ini kita geser saja sini. Image point yang aktif, yang 0, kita pindahkan dengan mengklik ke posisi yang kita inginkan. Nah, sekarang posisinya berubah ya, ada di ujung pistol. Kita lihat lagi sekarang hasilnya. Oke, kalau saya tekan spasi, nah sekarang pelurunya akan muncul dari ujung pistol. Mudah ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi nih, ada beberapa gejala yang agak aneh. Kalau saya tekan lama, ini pelurunya keluar semua nih, banyak. Jadi sepanjang saya menekan tombol spasi, maka si pelurunya akan keluar sebanyak itu ya. Nah, kita kan inginnya nggak seperti itu karena pistol nggak seperti itu ya. Kalau senjata besar mungkin bisa ya otomatis. Tapi kalau pistol sekali tembak satu peluru harusnya keluar nih. Maka kita akan edit sedikit kodenya. Ternyata kondisinya ada di sini nih. Kondisi ketika spasi ditekan. Nah, kita ganti kondisinya bukan key is down tapi on key press. Bedanya apa? Kalau key is down, sepanjang keyboard atau tombol keyboard ditekan, maka dia akan melakukan aksi. Jadi selama tadi ditekan, dia akan terus beraksi spawn bullet. Nah, sedangkan on key press ini hanya terjadi sekali ketika tombol mulai ditekan. Nah, berarti hanya sekali. Kita akan ganti on key press. Key yang mana? Space ya, masih sama. Oke. Kalau kita jalankan lagi, sekarang harusnya si pelurunya hanya keluar satu kali meskipun saya tekan lama. Nah, ini saya tekan lama nih, tapi dia hanya keluar satu. Kalau ingin keluarnya banyak, maka kita harus menekannya terus-menerus. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk memperbaiki tembakannya ya. Nah, tadi mungkin teman-teman nggak nyadar ya, saya coba geser nih. Nah, beloknya aneh ya. Muternya aneh, dan kalau saya geser kiri ke kanan ke kiri, dia hilang. Sorry. Dia seperti melompat. Tuh, melompat. Kenapa? Nampaknya karena tadi kita menggeser image point-nya. Image point-nya sekarang jadi pistol nih. Kalau saya putar kayak gini, seolah-olah rotasinya adalah ujung pistol. Nah, itu terjadi karena image point-nya kita geser ke ujung. Dan ternyata image point yang 0 ini digunakan untuk rotasi juga. Maka kita akan kembalikan lagi image point-nya ke tengah ya. Nah, supaya pas posisi image point yang 0 ini kita akan pilih otomatis. Saya klik kanan yang origin ya untuk image point 0. Saya pilih quick assign dan saya pilih middle. Nah, dia akan otomatis diposisikan di tengah dari gambar. Lalu gimana untuk spawn pelurunya tadi? Nah, kita akan membuat image point baru. Caranya adalah dengan mengklik kanan di bagian image point, kemudian pilih menu add a new image point. Maka akan bertambah ya satu ya, image point dengan angka 1. Nah, kita lihat angkanya pun bentuknya pun berbeda. Kalau yang tadi plus, yang ini biru ya. Saya geserkan ke ujung nih, yang merah ini, ke ujung pistol. Dan ini nomornya 1. Berarti kita harus edit nih di bagian event sheet untuk spawn bulletnya. Tadinya image point di 0, kita ganti jadi image point 1 supaya dia munculnya di ujung pistol tadi. Nah, sekarang seharusnya sudah benar ya. Kalau saya geser karakternya dengan menggunakan keyboard, udah lumayan smooth sekarang, balik lagi tuh.
Dan kalau saya tembak pun tetap munculnya dari ujung pistol. Oke, sampai sini sudah jalan belum ya? Belum belum asik nih karena saya tembak monsternya nggak hilang nih. Harusnya monsternya mati. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kalau tadi ketika playernya collision with monster, playernya yang kalah atau kita hilangkan. Sekarang kalau monsternya collision dengan bullet ya atau dengan peluru, maka monsternya yang kita hilangkan. Dengan demikian berarti kita harus menambahkan event baru. Eventnya adalah ketika si monster collision with another object. Objek yang dimaksud adalah bullet. Oke. Ini adalah action eventnya ketika monster bertumbukan atau bersentuhan dengan peluru, maka actionnya adalah kita hancurkan si monster. Pilih objek monster, monsternya kita kasih aksi apa? Kita kasih aksi destroy. Dan nah, dengan demikian sekarang kita coba kalau misalnya pelurunya bertumbukan dengan monster, monsternya yang mati ya. Kita coba tes. Sudah ya. Berhasil. Insya Allah mudah banget teman-teman ya untuk membuat game seperti ini hanya dengan beberapa baris logika saja. Oke, supaya lebih asik si monsternya kita buat otomatis ya mengejar. Kan kalau kayak gini karakternya nembakin monster aja udah nggak asik dong. Nah kita buat supaya monsternya menyerang si player. Jadi kita jalankan sesuai dengan posisi player. Nah, gimana caranya supaya si monster ini melaju? Sama seperti bullet tadi, kita juga menambahkan behavior untuk monster ini. Behavior untuk monster kita tambahkan behavior yang bullet juga. Oke. Kenapa saya pilih bullet? Karena pada dasarnya bullet ini menambahkan perilaku di mana si objeknya akan melaju gitu ya. Jadi tidak harus selalu peluru yang diberi behavior bullet. Objek apapun selama si objek tersebut kita ingin dia melaju, maka kita bisa kasih behavior bullet. Oke, kalau sekarang karena saya sudah menambahkan behavior bullet, kita lihat si monsternya akan otomatis melaju ya ke arah muka dia. Oke, cepat banget. Kita coba turunin dulu kecepatannya. Kita lihat di properti monster bagian behavior bullet nih ada speed ya 400. Tadi kecepatan ya kalau misalnya kayak gitu kaget dong. Kita coba turunin ke 1 ya. 100. Coba kita play. Oke, sekarang udah agak santai ya jalannya. Cuma dia jalannya ke arah sana ya. Kita ingin dia mengarah ke posisi si karakter player. Nah, di sini kita harus selalu mengevaluasi di mana posisi karakter player karena boleh jadi si player kita geser-geser kan supaya lebih menantang. Kita buat si monsternya lebih cerdas gitu. Kita buat supaya kemanapun si karakternya bergeser, monsternya tetap mengikuti arah posisi si karakter. Oke. Untuk itu kita harus menambahkan event sheet ya, menambahkan kode baru nih di sini di event sheet. Nah, event apa yang harus kita masukkan? Nah, karena kita harus mengevaluasi terus-menerus posisi si player sebagai patokan kemana arah si monsternya melaju, maka kita gunakan event system. Di sistem ini ada event yang namanya every tick nih. Saya pilih every tick. Maksudnya adalah setiap kali selama atau sepanjang gamenya berlangsung, maka kita selalu evaluasi. Apa yang mau dievaluasi? Apa yang mau dikerjakan? Kita add action. Kita ingin supaya si monsternya menghadap ke posisi si player. Berarti kita pilih objek monster, klik next, kemudian pilih action yang set angle toward position ya. Set angle itu berarti set sudut berdasarkan posisi. Posisi siapa? Posisi objek. Objeknya siapa? Objeknya player. Cuma di sini karena position ini patokannya adalah koordinat x dan y, maka kita akan mengambil properti posisi dari si player. Caranya adalah dengan mengetikkan
player. Nah, kita pilih player, kita akses atau kita ambil nilai dari posisi X-nya. Caranya dengan menggunakan titik player titik X. Nah, di sini ada properti X ya. Nah, artinya kita mengambil properti nilai X dari si player. Untuk posisi Y-nya pun kita pilih player.y. Selesai. Nah, kita coba lihat sepanjang sistem berjalan ya, setiap detik atau setiap kali kedipan dari sistem ini berjalan, maka set sudut hadap si monster ini ke arah posisi si player. Kita lihat ya. Oke, sekarang monsternya ngikutin nih tuh. Nah, kemanapun si player pergi, maka si monsternya akan selalu ngikutin. Nah, mati kan. Oke, sekarang kita coba tembak monsternya ya. Alhamdulillah. Monsternya mati. Oke, satu lagi ya. Kita ingin supaya si monsternya banyak dong. Kalau cuma sedikit doang nggak asik, cuma satu doang. Kita akan tambahkan monsternya. Gimana caranya? Nah, karena kita sudah membuat objek monster, kita tidak perlu membuat objek baru. Klik kanan, misalnya insert new object, masukin sprite-nya, kemudian masukkan gambar monster. Itu juga bisa, tapi akan sangat banyak sekali. Dalam beberapa kasus kita ingin supaya si monster ini jumlah objeknya tidak terbatas gitu ya, atau selalu ada. Nah, untuk itu sederhananya teman-teman tinggal klik saja objek monsternya, kemudian Ctrl C. Ctrl C itu artinya copy ya di keyboard. Atau bisa juga klik kanan, kemudian klik menu copy. Nah, kemudian kita akan salin objek monster ini di tempat yang lain. Di sini saya akan klik kanan di layout, kemudian klik tombol paste. Nah, kita tambahkan sebanyak yang kita inginkan. Oke. Ya, cukup lah ya. Kita coba play. Dan sekarang monsternya akan menyerbu si karakter. Oke, kita tembak. Kita lari. Aduh, monsternya. Nah, kita lihat karakternya hilang ya. Karena kayaknya sepertinya di sebelah sini ada monster dan kita lihat si karakternya ketika kita geser, dia keluar dari layout ya. Kita lihat dia keluar dari layout. Nah, gimana caranya supaya dia nggak keluar dari layout? Kita akan tambahkan behavior baru ya. Si objek player ini kita tambahkan behavior yang lain, yakni behavior bound to layout. Nah, dengan ditambahkannya behavior ini ke player, maka si player tidak akan bisa keluar dari layout. Kita coba. Oke, ini mentok ya. Tuh. Kalau saya tekan atas, dia nggak akan bisa maju lagi keluar. Begitu juga kalau saya tekan ke kiri. Saya tekan ke kiri, dia juga mentok. Waduh, susah juga ya. Lalu bagaimana? Ini kan areanya kecil ya. Ibaratnya tangkapan layarnya kecil. Sedangkan kita lihat dunia kita banyak nih. Dunia layoutnya lumayan besar. Nah, untuk itu kita pengen supaya si kamera dari aplikasi kita mengikuti posisi karakter si playernya. Di sini saya akan menambahkan satu lagi behavior, yakni behavior yang namanya scroll to. Nah, kita akan tambahkan scroll to ke objek player. Tujuannya supaya kemanapun si player bergeser, selama layoutnya belum sampai ujung, dia akan mengikuti ya. Kita lihat objek kameranya akan mengikuti sepanjang layoutnya belum mentok ya. Nih kalau udah mentok dia nggak geser lagi. Nah, dan karena tadi kita sudah menambahkan behavior bound to layout, maka si karakternya pun tidak akan bisa keluar dari layout. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu gambaran cara membuat game shooter tadi yang sederhana.